Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik mengenai himpunan bilangan. Jadi lanjutan dari materi himpunan ya. Bilangan itu apa ya? Terus himpunan bilangan itu apa? Hubungan antara bilangan dengan himpunan apa ya? Lalu, kenapa kita perlu belajar bilangan? Jadi, bilangan adalah suatu konsep matematika yang digunakan untuk pencacahan dan pengukuran. Nah, simbol bilangan itu adalah angka. Sedangkan himpunan bilangan adalah kumpulan angka-angka berdasarkan keadaan atau syarat yang sama. Lalu, kenapa kita perlu belajar bilangan? Oke, lebih lengkapnya kita next slide ya. Oke, sekarang kita masuk ke manfaat belajar bilangan. Nah, eh, apa sih manfaat belajar bilangan teknik di anak teknik informatika sendiri gitu? Oke, pertama, teknik informatika adalah jurusan yang mempelajari bagaimana logika matematika itu bisa digunakan pada sistem informasi. Nah, kemampuan di bidang matematika ini akan sangat diperlukan dalam mendalami bidang informatikanya. Nah, jadi manfaatnya belajar bilangan untuk anak teknik informatika apa nih? Nah, jadi dalam pembuatan software itu biasanya menggunakan bilangan biner dan kode bilangan. Di situ manfaatnya. Oke, sedangkan manfaat belajar bilangan di akuntansi sendiri adalah, nah oke, kita lihat lagi. Bilangan itu kan angka kan, angka-angka. Nah, jadi seorang akuntan biasanya menggunakan angka-angka itu sebagai cara untuk menangani dan meringkas atau mengumpulkan hasil perkembangan suatu perusahaan atau keuangan. Gitu. Jadi emang banyak banget sebenarnya manfaat bilangan di matematika itu sendiri gitu. Nah, bahkan statistik juga kan digunakan di akuntansi gitu. Statistik sendiri juga cabang dari ilmu matematika gitu. Jadi yuk mari kita coba belajar bilangan ya di matematika. Oke, pertama kita masuk ke skema bilangan. Jadi, himpunan bilangan yang pertama kali kita kenal itu adalah bilangan bulat positif. Jadi itu yang pertama, atau kita sebutnya bilangan asli. Ya, dimulainya dari angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Lalu muncullah angka 0 gitu. Nah, gabungan dari himpunan bilangan asli dan bilangan 0 yaitu disebut himpunan bilangan cacah. Di sini saya nggak nyebut ya, itu karena space-nya nggak muat gitu. Jadi sekedar pengetahuan aja, bilangan asli dicampur 0 itu berarti namanya bilangan cacah gitu. Jadi 0,1, 2 dan seterusnya. Oke, itu kan tadi dari bilangan bulat positif. Nah, ada juga nih bilangan bulat negatif ya. Bilangan bulat negatif berarti ya sisanya ya kayak min 1, min 2 dan min 3 dan seterusnya gitu. Dibilang bilangan bulat ya karena memang angkanya bulat gitu loh. 1, 2 gitu, bukan yang koma-koma gitu. Jadi sebutnya bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu disimbolkan dengan Z ya. Kalau di matematika simbol matematisnya Z gitu. Z itu berarti bilangan bulat. Jadi min 2 ini bilangan bulat keseluruhan ya, baik itu 0 negatif dan positif gitu. Jadi min 2, min 1, 0, 1, 2, min 3, min 3, 3 gitu ya dan seterusnya. Gitu. Sedangkan itu kan tadi bilangan bulat. Nah, kalau bilangan pecahan itu tadi yang ya jelas yang tidak bulat ya. Jadi kayak sepertiga, setengah, seperenam gitu. Pokoknya yang benar-benar pecahan itu namanya bilangan pecahan gitu. Kalau gabungan antara bilangan pecahan ditambah dengan bilangan bulat itu dinamakan bilangan rasional. Nah, bilangan rasional ini bedanya dengan bilangan irasional itu apa?
kalau bilangan rasional itu bentuk desimalnya selalu berulang gitu. Tadi ya, bilangan rasional itu berarti campuran antara bilangan pecahan dan bilangan bulat. Berarti isinya itu ada sepertiga, ada setengah, ada dua, ada satu, ada minus setengah, ada minus satu gitu, campuran. Nah, tapi bedanya bilangan rasional dengan bilangan irasional, kalau bilangan rasional itu dia bentuk desimalnya selalu berulang. Contohnya 0,285714, terus berulang lagi angkanya 285714, nanti berulang lagi 285714. Jadi intinya angka yang di belakang koma itu dia selalu berulang. Itu bentuk desimal ya. Bentuk desimal itu kan yang 0, gitu. Nah, sedangkan bilangan irasional tadi bilangan desimalnya tidak berulang. Jadi contohnya akar 2. Contohnya lagi pi. Pi itu kan 3,14, tapi kan kalau kita coba deh searching aja di kalkulator gitu, diketik 3 pi gitu ya, 3,14, pasti ujung lanjutannya ada lagi gitu dan angkanya beda-beda gitu. Jadi kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan kalau misalkan nih contohnya 0,222222 gitu, nah itu berarti dia masuk kategori bilangan rasional. Tapi kalau misalkan hasil desimalnya 0,2345678, nah itu seterusnya angka-angkanya beda-beda kan di belakang koma kan, berarti dia bilangan irasional gitu. Artinya bilangan desimalnya tidak berulang ya. Ingat ya, desimal itu yang 0, gitu. Selanjutnya, gabungan antara bilangan rasional dengan irasional itu disebut bilangan nyata atau real, simbolnya R gitu. Bilangan real ini jadi seluruh angka-angka gitu ya, seluruh angka-angka kecuali ya imajiner gitu. Jadi kayak mau 0, 1, minus 1, minus 2, minus setengah, minus akar 2 gitu, pi gitu, itu masuk ke bilangan real atau bilangan nyata. Oke, selanjutnya bilangan hayal atau imajiner, simbolnya I. Bilangan yang mengandung satuan hayal I itu disebut imajiner. Nah, I-nya sendiri itu ada maksudnya ya, bukan I gitu aja gitu, tapi I itu angka juga gitu, yaitu akar minus 1 gitu. Nah, bilangan hayal atau imajiner ini contohnya misalkan 2i minus 3i minus 45i gitu, itu namanya bilangan imajiner. Jadi angka yang dicampur dengan i, angka yang ditambah dengan i, itu berarti bilangan imajiner gitu. Kalau nah min 2i itu artinya min 2 bukan udah aja langsung ya kali i gitu, bukan, tapi min 2 kali akar min 1 sebenarnya artinya i itu gitu. Itu bilangan imajiner ya. Nah, sedangkan yang terakhir itu di skema bilangan adalah bilangan kompleks, simbolnya C. Jadi kalau misalkan diurutkan nih ya, yang paling tinggi itu di skema bilangan adalah bilangan kompleks karena dia meliputi seluruh angka gitu, seluruh bilangan gitu. Contohnya 2 plus 2i, 3 min 4i, 5 min 7i, atau 5 plus 7i gitu. Itu contohnya bilangan kompleks. Nah, 2 plus 2i nih contohnya. 2 itu kan bilangan real ya, sedangkan 2i-nya itu bilangan imajiner gitu. Jadi pas ya, bilangan real ditambah bilangan imajiner digabung dengan bilangan imajiner itu disebut bilangan kompleks gitu. Jadi kalau di skema bilangan yang paling tinggi urutannya, yang paling besar itu bilangan kompleks, sedangkan yang himpunan bilangan yang pertama kali itu adalah bilangan bulat positif atau bilangan asli gitu. Selanjutnya kita ke pertidaksamaan bilangan. Jadi sebenarnya gini, materi bilangan itu sebenarnya banyak sekali yang bisa dieksplor ya, yang bisa dibahas gitu. Tapi karena dari SAP kita juga kan untuk terkhususnya untuk matematika ekonomi 1 itu kan yang dibahas hanya pertidaksamaan bilangannya aja gitu. Ya udah, jadi kita bahas yang pertidaksamaan bilangannya aja ya.
Kayak pertidaksamaan sendiri adalah suatu kalimat terbuka yang menyatakan hubungan dua hal yang tidak memiliki kesamaan. Ya, jadi sudah jelas ya di sini tuh yang dimaksud pertidaksamaan bilangan itu ya, nanti ada tandanya gitu loh. Jadi kalau biasanya kita bilangannya ada sama dengan, berarti ini bukan sama dengan gitu. Bukan hanya sama dengan ya. Oke. Ini contohnya gini. Misal A dan B adalah bilangan real, lalu A lebih besar dari 0 jika dan hanya jika A-nya positif. Oke, itu cara bacanya ya untuk yang statement pertama. Dibaca lebih besar, maksudnya dibaca lebih besar ya itu si A-nya gitu. Kalau A-nya positif berarti A-nya lebih besar dari 0, kayak gitu maksudnya. Lalu pernyataan kedua, A kurang dari 0 jika dan hanya jika A-nya negatif gitu ya, dibaca lebih kecil. Jadi maksudnya A negatif pasti kan lebih kecil kan dari 0 kan gitu. Jadi yang dimaksud dibaca lebih besar, dibaca lebih kecil tuh tanda yang tadi tuh, yang A lebih besar, yang A mangap gitu, A mangap 0 gitu ya. Nah, untuk yang statement ketiga, cara bacanya A kurang dari sama dengan B jika dan hanya jika A-nya lebih kecil atau sama dengan B. Jadi tanda panah yang eh, kayak gitu ya, itu dibacanya jika dan hanya jika gitu. Nah, yang statement terakhir, A lebih besar sama dengan B jika dan hanya jika A-nya lebih besar atau sama dengan B. Itu cara bacanya. Oke, coba kita kasih contoh ya. Misalkan yang statement pertama, A lebih besar dari 0, tapi dengan syarat A-nya harus positif gitu. Contohnya apa ya? Misalkan kan bilangan real ya, bebas ya berapapun. Misalkan akar 2. Akar 2 itu pasti lebih besar dari 0 kan? Gitu. Berarti pernyataannya benar. Gitu. Misalkan apalagi uh, minus 3 kan kurang dari 0 gitu. Berarti benar ya, A-nya harus negatif gitu ya kalau yang kurang dari ya. Gitu. Selanjutnya kita lihat sifat-sifat pertidaksamaan di sini. Ini ada 8 sifat ya di sini. Nah, ini fungsinya untuk apa sih gitu? Contohnya kayak sifat nomor 6 deh, contohnya nih. Nomor 6, A lebih besar dari 0 jika dan hanya jika min A kurang dari 0. Oke, contohnya. Misalkan 3. 3 kan lebih besar dari 0 ya. Tapi kalau angka 3 itu saya kasih negatif, jadi negatif 3, berarti kan dia kurang dari 0 kan? Nah, berarti sifat ini benar gitu. Dan ada lagi tuh di poin nomor 6 ada lagi keterangan dan A kurang dari 0 jika dan hanya jika min A-nya lebih besar dari 0. Maksudnya apa? Ya ambil aja contohnya. Cari yang A-nya kurang dari 0. Berarti A-nya kita kasih angka minus 2. Minus 2 kan kurang dari 0. Berarti A-nya sama dengan minus 2 ya. Berarti kalau A-nya sama dengan minus 2 kan kurang dari 0 nih. Nah, kalau minus 2 kita negatifin lagi. Jadi negatif minus 2. Hasilnya apa? 2 kan? Nah, 2 itu apa? Lebih besar dari 0 kan? Angka yang lebih besar dari 0 kan? Nah, berarti statement yang poin nomor 6 secara keseluruhan benar gitu. Jadi kayak gitu. Jadi sifat-sifat pertidaksamaan ini hanya untuk ngasih tahu aja gitu. Oh, pertidaksamaan ini juga punya sifat loh. Kayak gini nih sifatnya. Gitu. Oke, berikutnya nih kita masuk ke soal nih, ke intinya ya. Jadi di sini ada soal tentang pertidaksamaan. Nah, di sini juga itu akan dilihat juga gitu hubungannya himpunan dengan pertidaksamaan itu apa gitu. Himpunan bilangannya di mana gitu ya. Jadi kita lihat di situ. Nanti. Oke, ini ada soal selesaikan pertidaksamaan dari x kuadrat min 5x min 24 yang kurang dari sama dengan 0. Oke.
Oke, pertama ditulis dulu soalnya. Soalnya apa? X kuadrat min 5x min 24 kurang dari sama dengan 0. Lalu setelah udah ditulis soalnya, kita lihat nih, x kuadrat min 5x min 24 itu kan suatu fungsi kuadrat ya. Jadi itu bisa di ini kan, bisa kita sederhanakan kan. Intinya tuh kita pengen mencari gitu, nilai x-nya itu berapa sih gitu yang memenuhi syarat ini. Gitu. Nah, ya udah, yang bentuk x kuadrat min 5x min 24 kita pecah aja jadi kayak gini. X min 8 dikali x plus 3 gitu. Karena x min 8, faktor x min 8 ini kalau dikali faktor x plus 3 itu hasilnya sama dengan x kuadrat min 5x min 24 gitu. Ini mencari ini ya, mencari x di fungsi kuadrat ya, udah pada tahu kan ya, dari SMA juga udah diajarin kan cara nyarinya gitu. Jadi kita carinya kayak gini. Oke, lalu tanda kurang dari sama dengannya itu kita kita ganti untuk sementara dulu. Kita ganti dengan sama dengan 0. Lalu kita pisah si faktornya ini. Jadi x min 8 jadi dibuat sama dengan 0 dulu, dan x plus 3 dibuat sama dengan 0 gitu. Ini kita kenapa kita buat sama dengan 0? Buat mempermudah aja gitu, biar kita tuh tahu nanti x-nya berapa gitu. Tapi nanti pas di akhir kan kita membuat garis bilangan, nah itu nanti dipakai lagi tanda kurang dari sama dengannya gitu. Tapi untuk sementara, untuk mencari nilai x-nya, kita buat dia jadi dua faktor ini, yaitu x min 8 dan x plus 3. Kita buat dia jadi sama dengan 0 dulu. Jadi x min 8 sama dengan 0 dan x plus 3 sama dengan 0 gitu. Nah, lalu kalau udah kayak gitu, kita tinggal pindah ruas saja. Intinya pokoknya kita pengen dapat nilai x-nya tuh berapa, dan nilai x-nya tuh berupa angka gitu ya. Nah, kita pindah ruas nih. Misalkan contoh yang x min 8 sama dengan 0. Ya udah, 8-nya min 8-nya pindah ruas. Kalau min 8 pindah ruas berarti jadi 8 kan gitu. Pokoknya kalau negatif pindah ke kanan jadi positif. Kalau misalkan pindah lagi ke kiri jadi negatif gitu. Pokoknya kalau pindah ruas selalu pindah tanda ya gitu. Nah, ini juga sama, yang x plus 3 sama dengan 0, berarti kalau pindah ruas yang tadinya plus 3 jadi min 3 gitu ya. Jadi didapatlah x1-nya sama dengan 8 dan x2-nya sama dengan min 3. Kenapa sih kok saya nandain x-nya jadi x1 dan x2 gitu? Biar ngebedain ya, karena kan angkanya beda nih, yang satu min yang satu 8, yang satu min 3. Ya udah, biar ngebedain jadi saya pakai simbolnya, jadi x1-nya sama dengan 8, x2-nya sama dengan min 3 gitu. Ini hanya simbol aja ya, biar membedakan aja gitu kalau eh, hasilnya itu ada 8 dan min 3 gitu. Hasilnya ada angka 8 dan angka min 3 gitu. Oke, berikutnya, begitu udah tahu nih, udah dapat nilai x-nya, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya untuk mencari penyelesaiannya adalah membuat garis bilangan. Nah, berikut adalah langkah-langkah membuat garis bilangan. Pertama, dibikin dulu garis bilangannya, yang ini nih. Langkah selanjutnya, kita masukkan angkanya. Di situ kan ada min 3 sama 8. Nah, kita ingat-ingat lagi nih, garis bilangan tuh gimana? Kalau yang negatif di sebelah kiri, tengah itu 0, positif di sebelah kanan. Ingat ya, yang sumbu sumbu XY, tahu kan sumbu XY? Nah, lihat itu aja, kalau misalkan lupa garis bilangan kayak gimana, ingat-ingat sumbu XY gitu. Kalau kita lihat sumbu X itu kan dia nih di sebelah kiri itu yang negatifnya kayak min 2, min 1 gitu kan. Nah, terus 0 di tengah, terus 1, 2, 3 dan seterusnya itu sebelah kanan gitu kan. Nah, ini juga sama, kita letakkan min 3 di sebelah kiri, lalu 8 di sebelah kanan, tengah-tengah 0 gitu. Selanjutnya kita buat penanda di angkanya itu, yaitu tanda bulat penuh ya. Tanda bulat penuh ini menunjukkan kalau dia itu kurang darinya ada sama dengannya gitu. Tapi kalau misalkan kan di soal kan x kuadrat min 5x min 24 kurang dari sama dengan 0. Nah, kalau kurang dari sama dengan itu dia bulatannya penuh. Tapi kalau kurang dari aja, pokoknya kalau nggak pakai sama dengan, yang nggak pakai garis yang di bawah, itu dia bulatannya nggak penuh.
jadi hitamnya tuh nggak ada gitu di tengahnya gitu. Jadi kayak ibaratnya kayak kosong gitu ya, bulat tapi kosong gitu, tengahnya nggak ada hitamnya gitu. Oke, selanjutnya adalah kita ingin membuat tanda positif dan negatifnya ya di garis bilangan itu gitu. Ini tanda positif negatif ini untuk nentuin nih kira-kira wilayah yang mana yang akan dia ambil untuk himpunan penyelesaiannya gitu, untuk penyelesaiannya gitu. Nah, pertama mulai dari sebelah kirinya min 3 dulu gitu. Nah, kira-kira angka berapa aja yang ada di sebelah kirinya min 3? Kan ada banyak ya, ada min 4, min 5, min 6 dan seterusnya kan, sampai minus hingga. Nah, kita ambil satu angka aja. Nah, kalau di sini kalau di sini saya bikin coretan ya. Coretan misalkan si soalnya ini x kuadrat min 5x min 24 itu sama dengan fungsi fx gitu. Maka saya ambil x-nya itu sama dengan min 4. Saya ambil angka sembarang. Kalau di sini saya pilihnya angka sembarang di sebelah kirinya min 3 ya. Itu saya ambil x-nya sama dengan min 4. Lalu saya masukkan x sama dengan min 4 ini, saya substitusikan ke fx-nya gitu. Jadi f min 4 kan. Nah, jadi x-nya itu saya ganti semua dengan angka min 4. Ternyata didapat hasilnya sama dengan 12. 12 itu kan angka positif ya. Bukan min 12. Kalau min 12 kan berarti negatif. Nah, 12 itu kan positif. Nah, berarti wilayah di sebelah kirinya min 3 itu adalah wilayah yang positif gitu. Oke, lanjut ya. Lalu kita kan udah tahu nih sebelah kirinya min 3 itu wilayahnya positif. Nah, sekarang saya pengen tahu di sebelah kanannya min 3 sampai batas 8 itu wilayahnya berapa? Wilayahnya apa gitu, positif atau negatif gitu. Nah, caranya sama, kita ambil sembarang nilai X di wilayah antara min 3 sampai 8 itu berapa? Kan angka-angka yang ada di antara min 3 sampai 8 banyak ya, ada min 2, min 1, 0, 1, 2 dan seterusnya sampai 8 kan. Nah, pilih aja satu angka terserah kalian, mau angka berapa. Misalkan kalau saya yang gampang aja 0. 0 itu kan ada di antara min 3 dan 8 kan. Oke, karena 0 ada di antara min 3 dan 8, maka saya pilih X-nya sampai dengan 0. Nah, saya pilih X-nya sampai dengan 0, lalu saya masukkan saya substitusikan X sama dengan 0 itu ke fx-nya, ke soalnya. Fx kan sama dengan x kuadrat min 5x min 24. Jangan tanya lagi ya, ini fx-nya dapat dari mana. Fx-nya kita misalkan aja. Misalkan namanya fx, boleh kalian misalkan gx, hx juga nggak apa-apa. Yang jelas saya pengen lebih simpel aja gitu menuliskan rumus si x kuadrat min 5x min 24 kan gak mungkin saya ngomong x kuadrat min 5x min 24 terus gitu. Jadi saya singkat aja fx gitu. Oke, saya substitusikan x sama dengan 0 ke fx-nya jadi f0. Lalu f0 ini jadi ibaratnya kayak kamu masukin x sama dengan 0 ke fungsinya gitu. Ya udah, kamu masukin aja angka 0 itu ke x kuadrat min 5x min 24 kan, ganti semua x-nya dengan 0. Nah, 0 kuadrat dikurang 5 kali 0 dikurang 24 itu kan hasilnya sama dengan minus 24 hasilnya. Nah, minus 24 itu kan negatif ya. Kalau hasilnya 24 berarti dia hasilnya positif. Tapi kalau ada minusnya berarti kan negatif. Nah, berarti artinya wilayah dari min 3 sampai 8 itu wilayahnya negatif gitu. Oke, selanjutnya itu wilayah di sebelah kanannya 8. Wilayah di sebelah kanannya 8 itu terserah masukin angka berapa aja. Kan wilayah di sebelah kanannya 8 ada 9, 10 dan sebagainya kan. Nah, di sini saya masukin angka yang mudah aja ya. Di sini saya masukin misalkan x-nya sama dengan 10 gitu. Nah, x sama dengan 10 ini saya masukkan ke fx-nya. Jadi f10 kan. Nah, F10 berarti kan artinya kan saya substitusi nilai 10 ke x kuadrat min 5x min 24 kan. Nah, ternyata didapat hasilnya 26. Nah, hasil 26 itu kan positif kan. Hasilnya angkanya positif. Ya udah, berarti wilayah di sebelah kanannya angka 8 itu adalah wilayah yang positif. Gitu. Nah, setelah udah dapat semua wilayahnya,
Kita lihat lagi tanda di soalnya. Di soalnya apa? X kuadrat min 5x min 24 kurang dari sama dengan 0. Kurang dari sama dengan soalnya kan. Nah, kalau kurang dari itu berarti dia negatif. Yang diambil yang negatif, yang wilayah negatif. Wilayah negatif yang mana? Di antara min 3 sampai 8. Artinya nilai X yang memenuhi pertidaksamaan tersebut adalah dari min 3 sampai 8 gitu. Jadi wilayahnya dari min 3 sampai 8 itu nilai X yang memenuhi soal tersebut. Sehingga himpunan penyelesaiannya dapat ditulis seperti ini cara bacanya. X di mana X-nya itu antara min 3 sampai 8 dengan X-nya anggota bilangan real. Itu cara bacanya ya. Nah, jadi kaitannya antara himpunan dengan bilangan itu di mana? Jadi kaitannya himpunan dengan bilangan atau kita sebutnya himpunan bilangan adalah di pertidaksamaan ini, di himpunan penyelesaiannya. Jadi penyelesaian dari soal-soal pertidaksamaan itu bentuknya adalah himpunan. Ya, bentuknya itu himpunan. Kan wilayah dari min 3 sampai 8 bisa dibuat himpunannya kan. Himpunannya berarti min 3, min 2, min 1, 0, 1 dan seterusnya sampai 8 gitu. Jadi didaftarin satu-satu gitu anggotanya. Gitu. Itu hubungannya. Jadi hubungannya di penyelesaiannya nanti bentuknya himpunan gitu. Soal-soal pertidaksamaan ini. Gitu ya. Itu hubungannya. Oke, berikutnya ini terakhir kita ke soal latihannya. Ini soal latihan ini bisa dikerjakan mandiri di tempat masing-masing. Kalau ada yang ingin ditanyakan terkait materi hari ini, bisa ditanyakan langsung ke saya ya. Kalau misalkan ada yang nggak paham mengenai cara mengerjakan soal latihannya juga boleh ditanyakan ke saya. Oke, sekian presentasi dari saya mengenai himpunan bilangan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.